Hipotalamus itu seolah-olah secara teologis itu anten yang didirikan oleh Allah di setiap manusia. Yang dirahmati Allah, innamal a'malu binniyat itu penjelasannya gimana? Kalau secara normatif itu gimana? Niat itu yang menjadi pondasi utama ketika kita beramal, gitu ya. Segala sesuatu itu sangat tergantung kepada niatnya. Kalau dalam tataran teologis, niat itu menjadi kunci pintu masuknya amalan kita itu diterima oleh Allah atau tidak. Jadi tergantung niat. Yang menarik adalah ketika kemudian kita bahas niat itu dari sisi medis. Jadi ternyata niat yang lillahi ta'ala, kalau kita melakukan apapun itu, kebaikan-kebaikan apapun, bahkan ibadah, kalau kemudian niatnya lillahi ta'ala, itu sudah menyehatkan. Jadi niat tok itu loh menyehatkan. Lalu gimana ceritanya kalau niat tok itu aja menyehatkan? Jadi ternyata, oh gini, jadi kan terima undangan acara ini kapan? Hari apa? 3 hari yang lalu, misalkan hari apa berarti 3 hari yang lalu? Rabu misalkan ya. Rabu jenengan terima undangan, terus Rabu itu pula jenengan begitu terima undangan, jenengan wis bismillah insya Allah nanti hadir di rumahnya Bu Imam. Insya Allah hadir. Saat itu sudah dapat pahala belum? Rabu itu sudah. Karena niat. Oke. Artinya walaupun belum dilakukan, karena niat maka sudah dapat pahala, gitu ya. Saya balik. Kemarin Jumatan kan? Kemarin Jumatan dari rumah ada yang berniat gini. Pokoknya aku mari Jumatan tukar sandal. Pokoknya budal lekoma, gak sandal lelek, engkau tukar sandal, waya Jumatan. Sudah berdosa belum? Kenapa? Belum. Lah Rabu tadi jenengan niat hadir sudah dilakukan belum? Belum. Lah kok dapat pahala? Nah, itu bedanya. Betul, panjenengan betul. Betapa Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat untuk sebuah kebaikan, niat itu sudah diganjar pahala. Tapi apa yang kemudian berbeda ketika niatnya itu sebuah kemaksiatan, sebuah dosa, ditahan oleh Allah. Engku ailek wis dilakoni temenan baru untuk berdosa. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian kenapa kok niat baik itu sudah dapat pahala? Ya wis ceritane kan wis dinas ngono dok, wis pokoknya wis oleh pahala, pokoknya niat. Iya. Tapi ternyata di balik itu ada rahasia yang luar biasa. Dan itu kaitannya dengan kedokteran. Kaitannya dengan kesehatan. Maka tadi saya sampaikan di depan, kalau pengen sehat, niatkan semua aktivitas ibadah kita terutama, dan aktivitas-aktivitas kebaikan lain, itu lillahi ta'ala. Karena itu ternyata menyehatkan. Gimana prosesnya? Bapak yang dirahmati Allah, kita ini semuanya, di otak kita itu ada satu bagian otak, satu bagian dari otak itu yang ngurusi masalah niat ini. Jadi ada satu bagian di otak yang namanya hipotalamus. Nanti panjenengan browsing. Hipotalamus itu fungsinya koordinator sistem organ. Jadi gampangannya gini, hipotalamus itu mengkoordinasikan ginjal, jantung, paru-paru, liver, lambung, semua itu di bawah koordinasinya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu diberi kehebatan oleh Allah untuk apa? Untuk mampu membedakan mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak, mana yang hak, mana yang batil, itu hipotalamus itu. Jadi hipotalamus itu ternyata pada penelitiannya, hipotalamus itu sebuah anten. Jadi hipotalamus itu seolah-olah secara teologis itu anten yang didirikan oleh Allah di setiap manusia, di otak kita, untuk apa? Namanya anten, maka dia akan membangun sinyal.
Namanya anten, tugasnya membuat sinyal. Sinyal antara siapa? Sinyal antara yang bersangkutan, orang itu, kita ini dengan Allah. Persis seperti HP kita ini. Kalau HP kita ini sinyalnya bagus, HP kita ini sinyalnya bagus, maka kita selalu terhubung dengan Allah. Nah, pada saat kemudian kita lillahi ta'ala tadi itu, niat itu ditangkap oleh hipotalamus. Hipotalamus itu tahu mana yang lillahi ta'ala, mana yang tidak, itu tahu. Maka begitu kemudian kita meniatkan diri lillahi ta'ala, ditangkap oleh hipotalamus niat itu. Kemudian apa yang dilakukan? Ketika ditangkap, sudah ditangkap, oh ini lillahi ta'ala, ginjalnya dipanggil. Gampangannya gitu kan, dia koordinator kan, ginjalnya dipanggil, ginjal. Jadi Rabu kemarin itu ginjal. Sabtu besok kita kajian, dijaga ya ginjalmu. Oh siap dan apa yang terjadi? Ginjal akan menjaga dirinya untuk tetap sehat, supaya apa? Supaya bisa ikut kajian. Paru-paru diberitahu, paru kita nanti kajian Sabtu, dijaga ya. Oh siap. Jantung diberitahu, liver diberitahu, jantung, semua organ diberitahu. Maka apa yang kemudian terjadi? Saya sangat yakin kita, saya panjenengan yang Rabu kemarin sudah meniatkan diri untuk hadir di kajian ini, maka disehatkan terus oleh Allah sampai kemudian sekarang. Apa ada yang sudah meniatkan diri terus kemudian sakit tidak jadi berangkat? Teman-teman panjenengan, ada nggak? Sesuai teori tadi, sesuai penelitian tadi, yang meniatkan diri lillahi ta'ala akan Allah sehatkan sampai sekarang. Maka apa yang kemudian bisa dilakukan? Kalau kita mau sehat terus, niatkan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Dan itulah cirinya Muhammadiyah itu. Maka saya pernah membahas itu, kalau pengen sehat, jadilah Muhammadiyah. Benar. Kalau pengen sehat, jadilah Muhammadiyah. Urusannya nanti dengan Ali Imran 104 itu. Ali Imran 104 itu. Dan itu ternyata ayat yang menyehatkan. Jadi saya pernah bahas tentang itu. Tafsiran Ali Imran 104, tapi dalam konteks medis. Intinya bahwa menjalankan ayat itu akan disehatkan oleh Allah. Maka salah satu kunci sehat adalah niatkan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Sekarang kita meniatkan untuk apa? Insya Allah nanti saya akan sholat tahajud. Maka sejak sekarang sampai nanti sholat tahajud akan disehatkan oleh Allah. Tahajud nanti niatkan untuk kemudian sholat subuh berjamaah. Ikut kajian ahad pagi, disehatkan lagi sama Allah. Nanti ikut diniatkan juga nanti sholat zuhur berjamaah. Terus seperti itu. Maka apa yang kemudian terjadi? Tubuh akan mensupport penuh niat yang lillahi ta'ala itu. Niat lillahi ta'ala untuk semua kebaikan kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan penjelasan itu tadi, sesungguhnya saya bisa melihat panjenengan itu niatnya lillahi ta'ala atau tidak, itu saya bisa. Bukan karena saya dokter mengambil di satu perdukunan, enggak. Tapi karena itu tadi, pada saat kita niatnya lillahi ta'ala, tubuh kan mensupport kan, ginjal mensupport, jantung mensupport, liver mensupport, paru-paru mensupport, semua mensupport itu. Mata juga mensupport. Maka yang kemudian terjadi apa? Ya matanya tidak akan ngantuk. Diberitahu oleh hipotalamus tadi, engkau kajian loh, ojo ngantuk loh. Oh siap dan. Maka kemudian tidak ngantuk. Jadi kalau nanti ada yang ngantuk, berarti nih soalnya sungkan. Nah, insya Allah niatnya lillahi ta'ala semua. Nah itu, maka kemudian kenapa kok meniatkan diri saja lillahi ta'ala sudah dapat pahala? Karena sesungguhnya pada saat kita meniatkan lillahi ta'ala, tubuh kita itu sudah berproses luar biasa dahsyat. Kalau panjenengan baca bukunya itu 230 halaman tentang proses yang ada di otak kaitan dengan niat itu tadi. Maka begitu niat, tubuh ini sudah berproses. Ginjal sudah diatur, jantung diatur, paru-paru diatur, semua diatur oleh hipotalamus kita. Maka apa yang kemudian terjadi? Tubuh kita akan disehatkan. Dan itu berbanding terbalik
dengan ketika niat untuk tukar sandal tadi itu. Menarik itu juga. Ketika niat untuk tukar sandal, hipotalamus itu tahu, oh sini niat jelek ini, sudah. Tidak diapa-apakan sama hipotalamus. Jarno, sudah. Kalau terus kemudian atas godaan setan kok kemudian sholat Jumatnya betul-betul bawa sandal jelek, kemudian betul-betul diatur pokoknya lungguh soft paling duri, sandal yang diincar sudah dijejerkan, duduk paling belakang, pokoknya salam langsung pelencing gitu ya. Begitu salam selesai, trek, langsung sandal yang diincar tadi berdiri di sebelahnya, langsung berdiri. Arep ditukar, mau ditukar, sudah berdiri ini di sampingnya, ini sandal jeleknya, ini sandal yang ditargetkan. Saya tanya panjenengan, begitu akan mengambil sandal targetnya itu tadi yang akan ditukar, jantungnya kayak apa? Jantungnya berdebar, nafasnya, perutnya mules, matanya memerah, tangannya gemeter, kakinya gemeter. Pertanyaannya, apakah itu terjadi pada saat Rabu kemarin jenengan niat untuk hadir di kajian ini? Niat terus berdek itu? Enggak. Disupport. Tapi untuk kemaksiatan, hipotalamus tadi itu yang memproses. Loh, ini jahat, ini maksiat, loh ini dosa, kok jadi terus no? Maka pada saat niat saja kemudian akan dilakukan hal itu, langsung hipotalamusnya ngontak si ginjal, ngontak si paru-paru, ngontak si jantung, jantung, ayo berdetak lebih cepat, langsung deruduk. Itu kalau diukur tensinya naik, pasti naik. Jantung diminta untuk berdetak lebih cepat, paru-paru diminta untuk ngongsrok, nafasnya lebih cepat, lambungnya, asam lambungnya dirilis, mengeluarkan asam lambung, mules, tangannya dibuat gemeter, kakinya dibuat gemeter. Supaya apa? Supaya kemaksiatan itu gagal. Maka dimunculkan rasa tidak nyaman, dimunculkan rasa tidak enak, dan itu perbuatannya hipotalamus. Maka kalau terus kemudian dengan merasakan itu kok masih saja punya niat, dimunculkan rasa takut oleh hipotalamus. Ojo-ojo iki masjid ono CCTV nih, temen kepui wong sak masjid, dimunculkan rasa takut itu. Untuk apa? Untuk supaya gagal. Begitu terus kemudian gagal dengan ketidaknyamanan itu, kemudian alah wis sandal-sandal lelek ini yang ngerjekeni, wis gak usah tukar, itu misalkan ya. Kembali ke sandal awalnya, wis gak usah tukar, aku iso tuku sandal ngono kok misalkan. Terus nggak jadi tukar sandal, kira-kira jantungnya balik normal nggak? Jantungnya balik lagi, parunya balik normal, mulesnya hilang dan seterusnya. Andai panjenengan tahu yang terjadi di dalam tubuh kita, yang namanya hipotalamus itu tos gini sama jantung, tos sukses, sama paru-paru tos sukses. Sukses apa? Sukses menggagalkan kemaksiatan. Jadi yang dirahmati Allah, bersyukurlah saya panjenengan kalau akan melakukan sebuah kemaksiatan, akan melakukan dosa, kemudian tubuh kita ini kemerungsung, tubuh kita ini tidak nyaman ketika akan melakukan sebuah dosa. Bersyukurlah, karena itu sesungguhnya hipotalamus masih bisa berfungsi dengan baik, masih terjalin sinyal dengan Allah. Maka kemudian Allah tidak ridho dengan itu. Maka bersyukur kalau kita akan melakukan kemaksiatan terus dredeg, neratap, bersyukurlah. Tapi naudzubillah min dzalik, ketika kemudian kita akan melakukan kemaksiatan, tubuhnya nyantai saja. Jadi akan berbuat maksiat, akan berbuat dosa, tubuhnya nyantai saja. Jelas itu sebuah kesalahan, jelas itu sebuah dosa, kok terus kemudian nyantai saja. Itu sudah berarti apa? Secara teologis, hipotalamus kita itu sudah mati. Sudah tidak ada korelasi lagi, sudah tidak ada sinyal lagi dengan Allah. Maka yaitu yang kemudian akhirnya orang melawan kemaksiatan dijuar jano, ya sudah. Istitrot itu ya. Jadi harus nyuwantai saja. Maka bersyukurlah kita kalau mengalami kondisi yang masih ada rasa takut untuk melakukan kemaksiatan itu. Nah kalau sudah
nggak punya perasaan was-was sama sekali kalau melakukan kemaksiatan, apa yang harus dilakukan? Terus nyuwantai saja kayak tadi nyuwantai, mau maksiat nyantai, mau nipu nyantai, mau bujuk nyuwantai saja, nggak ada dredegnya sama sekali. Maka hal pertama yang harus dilakukan adalah memperbanyak istighfar. Wa kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengadab seseorang, Allah tidak akan mengadab sebuah kelompok orang selama orang itu, kelompok itu masih beristighfar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bayangkan, hanya niat saja itu, efeknya di tubuh kita itu luar biasa. Efek di tubuh kita itu sangat baik. Maka jaga terus niat kita itu. Jaga niat itu untuk terus lillahi ta'ala, untuk semua kebaikan-kebaikan kita. Kalau lillahi ta'ala itu pasti akan ikhlas.